Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala 'alaina al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang awal penciptaan manusia. Dan ayatnya dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala banyak menjelaskan dalam atau unsur-unsur yang Allah Subhanahu wa taala jadikan atas penciptaan manusia. Di antaranya yang paling sering kita baca adalah dalam surat Yasin. Di akhir surat Yasin Allah Subhanahu berfirman, "Alam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin." Ayat yang serupa pula dalam surat An-Nahl juga Allah Subhanahu wa taala, "Khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin." Kalau kita perhatikan jemaah sekalian, Allah mengingatkan tentang awal penciptaan kita ini berupa nutfah, yaitu air mani, yang kalau kita melihat unsur daripada nutfah ini adalah sesuatu yang demikian tidak berharga, menjijikkan dan seterusnya. Namun setelah dalam proses yang dimana Allah Subhanahu wa taala mempertemukan dua air, seorang laki-laki dengan perempuan, lalu kemudian ia terjadi pembuahan dalam rahim, sampai kemudian semakin berkembang, tumbuh dari nutfah menjadi mudghah, sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesempurnaan dalam rahim tersebut seorang jabang bayi, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala akhrajakum min butuni ummahatikum, keluar dari rahim seorang ibu lahir seorang bayi. Terus semakin besar dan besar, semakin tumbuh. Di samping tumbuh secara fisiknya, juga tumbuh perkembangan akalnya. Dan dalam surat Yasin Allah Subhanahu wa taala ingatkan, "Alam tara annal insan anna khalaqnahu min nutfatin," bahwa manusia itu diciptakan dari nutfah, lalu kemudian yang terjadi setelah semakin tumbuh perkembangan fisiknya, perkembangan akalnya, penglihatannya semakin kuat, lisannya semakin jelas, keinginannya semakin banyak, yang terjadi adalah dia menjadi orang yang banyak membantah. Jadi buat sekalian, salah satu karakter yang melekat dalam diri kita ini adalah mudah membantah. Lihat anak-anak kita, atau lihatlah di diri kita dulu saat kecil. Bukankah kita sangat mudah membantah orang tua kita? Padahal dahulunya kita dibesarkan, dipelihara, dididik oleh orang tua kita dari yang kita tidak mengetahui sesuatu hal, lalu kemudian diajarkan tentang sebuah pendidikan mana yang baik dan mana yang buruk. Lalu kemudian kita semakin tumbuh, berkembang, namun setelah kemudian kita
semakin kuat akal kita, justru bukan semakin bertambah ketaatan kita, tetapi yang ada adalah wa huwa fasimun mubin, menjadi pembantah yang nyata sekali. Kalau kepada manusia, kepada orang tua kita menjadi orang yang pembantah yang demikian sangat jelas, mubin, maka ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Daraba lana, ia memberikan permisalan kepada kami. Dalam asal kejadian penciptaannya, tetapi kemudian nasiya khalqah, dia melupakan akan asal kejadiannya. Sampai kemudian salah satu bentuk pertanyaan yang ini menunjukkan pembantahan tentang ketidakpercayaan bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala demikian sangat agung, sangat besar adalah mengatakan mayyuhyil 'idhama, siapa yang akan bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah berantakan seperti ini. Jadi biasanya orang yang biasa menggali kubur, lalu kemudian ketika menggali kubur ia menemukan tulang belulang, ya. Kalau masih ia bertanya apakah mungkin tulang belulang yang sudah berantakan entah kemana ini akan kemudian nanti hidup kembali, maka itu adalah perkataan pembantah sejak manusia. Bahkan ini merupakan pertanyaan-pertanyaan, bantahan-bantahan yang sudah lampau dahulu sudah terjadi pertanyaan seperti itu. Maka karakter yang sangat melekat dalam diri manusia adalah mudah membantah. Nah, Bapak sekalian, sebagai penutup, apa yang menjadikan kita menjadi orang yang bisa mampu atau menjauhi sikap membantah kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu ilmu. Betapapun ilmu juga tidak menjadi jaminan orang itu akan kemudian bisa taat kepada Allah SWT. Berapa banyak justru perkembangan ilmu pengetahuan yang dia dapatkan, justru semakin kuat bantahannya dia kepada Allah SWT. Ilmunya semakin tinggi, lebih pandai membantah. Jabatannya semakin tinggi, lebih pandai pula dalam membantah. Dan termasuk jabatan itu sesuatu yang sangat mudah menjerumuskan orang. Karena apa? Karena paling mudah menjadikan orang mudah berbuat kezaliman. Karena potensi orang yang berkuasa, ya, potensi orang yang berkuasa, dia sangat mudah mendolimi orang lain itu dikarenakan karena merasa berada pada posisi yang tinggi di hadapan yang lainnya. Sehingga kadang-kadang tanpa disadari, apakah mohon maaf, kekuasaan yang terkecil misalnya sebagai ketua RT, ketua RW, lurah, camat, bupati, gubernur, presiden, kemungkinan untuk melakukan kezaliman itu potensinya lebih besar. Dan itu bisa hanya dilakukan, bisa dikendalikan hanya dengan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semakin semangat di bulan Ramadan ini untuk menuntut ilmu. Fa insyaallah nanti pada kesempatan yang lainnya kita akan coba apa yang menjadi tuntutan-tuntutan ilmu yang harus kita dalami, ya, bagi kita semuanya yang tidak semuanya memiliki kesamaan dalam kewajiban, ya, maksudnya kewajiban ilmu apa yang harus dituntut. Menuntut ilmu wajib, tetapi ilmu apa yang wajib bagi kita itu punya perbedaan-perbedaan, tidak kemudian memiliki kesamaan yang kemudian sama. Seorang yang masih akil balik, orang tua, ayah, seorang ibu dan seterusnya, tentu ada hal-hal yang prioritas untuk kemudian dia harus dalami dalam masalah ilmu. Demikian, mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.